Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berjumpa di pertemuan kali ini. Semoga kita semua selalu sehat dan terhindar dari hal yang tidak kita inginkan. Amin. Nah, untuk pertemuan yang pertama, saya akan membahas tentang fitur-fitur Mayop. Nah, sebelum kita membahas di fitur-fiturnya Mayop, kita kenalan dulu nih apa Mayop itu. Nah, Mayop sendiri yaitu kepanjangan dari Mind Your Own Business. Nah, Mayop itu adalah software aplikasi komputer yang digunakan untuk menangani transaksi-transaksi akuntansi sebuah perusahaan. Nah, Mayop Accounting ini dapat diaplikasikan pada perusahaan kecil dan menengah yang hanya menggunakan single user, yaitu pekerjaan yang masih bisa ditangani oleh seorang operator atau akuntan. Nah, di sini kita akan mengenal apa itu fitur-fiturnya. Yang pertama itu di tampilan awal Mayop, yaitu yang pertama ada Open. Nah, Open ini untuk membuat data perusahaan baru. Nah, lalu yang kedua, Create di sini untuk membuat data perusahaan baru. Nah, bedanya sama Open, kalau Open tadi ini kan membuka data perusahaan baru yang sebelumnya sudah pernah dibuat. Kalau yang Create ini kita benar-benar membuat data perusahaan baru, jadi kita belum pernah membuat sebelumnya. Nah, kita langsung saja masuk di Create. Nah, di sini adalah tampilan awal ucapan selamat datang di Mayop. Lalu kita next. Nah, di sini kalau hanya untuk latihan, sementara yang serial number ini tidak diisikan. Kita mengisikan yang company name. Nah, kalau company name ini wajib kita isi. Misalkan ini PT Aji Saka Kelapa. Lalu ini nomor perusahaan, lalu ini nomor pajaknya, yang address ini alamat perusahaan, misalkan Jalan Bogor atas nomor 40. Jika ada nomor teleponnya, kita isi nomor telepon. Jika tidak ada, tidak apa-apa, yang penting company name-nya ini terisi. Fax number juga begitu, kalau ada silahkan diisi, kalau tidak ada juga begitu. Begitu juga dengan email. Nah, kita langsung next. Nah, di sini adalah tampilan current financial years ini. Awalnya tahun yang kita akan kerjakan yaitu tahun 2021, bisa ditulis 2021 jika kita ingin mengerjakan 2021. Nah, ini bulan terakhir yang ada di tahun tersebut adalah bulan Desember. Lalu kita next. Nah, ini juga langsung next. Ini kita pilih yang nomor kedua, yang I would like to import, karena kita akan membuat akun-akun sendiri. Lalu next. Lalu kita pilih tempat penyimpanan, akan disimpan di manakah file ini nantinya, kita pilih change. Nah, lalu kita bisa menentukan lokasi di mana kita akan menyimpannya. Misalkan di D, kita akan pilih di D. Ini sesuai dengan nama perusahaan yang kita ketik tadi. Lalu save. Sudah disimpan di D, lalu kita next. Nah, ini kalau yang setup asisten, ini kita akan kembali mengisi data perusahaan yang tadi. Kalau kita misal pilih comment center, kita akan lanjut ke menu selanjutnya di Mayop. Kita pilih comment center. Nah, ini adalah tampilan-tampilan yang ada di comment center.
Nah, yang pertama yaitu ada account. Account sendiri yaitu rekening. Nah, di account ini, menu ini digunakan untuk membuat, mengedit, dan menghapus daftar akun, dan juga untuk mencatat jurnal penyesuaian, dan juga untuk melihat jurnal yang sudah dibuat. Nah, di dalam akun ini terdiri dari beberapa, ada akun list, record journal entry, transaction journal, dan transfer money. Nah, saya akan menjelaskan dari apa itu account list. Nah, account list ini digunakan untuk membuat, mengedit, dan menghapus daftar akun. Untuk yang record journal entry, menu ini digunakan untuk mencatat jurnal penyesuaian dan jurnal umum lainnya yang tidak bisa dicatat dalam jurnal khusus lainnya. Lalu untuk transaction journal, submenu ini digunakan untuk melihat jurnal yang sudah dibuat. Lalu untuk transfer money, itu digunakan untuk memindahkan atau mentransfer saldo petty cash atau kas kecil ke cash in bank atau sebaliknya, dari cash in bank ke petty cash. Nah, setelah dari account, kita akan ke banking. Nah, di banking sendiri juga ada spend money, receive money, ya. Lalu ada rekonsiliasi account. Nah, di menu bank ini digunakan untuk memasukkan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas selain dari transaksi pembelian maupun penjualan barang dagang, dan juga untuk menerima piutang dagang ataupun pembayaran utang dagang. Nah, di spend money ini, spend money yaitu sama aja sama pengeluaran kas ya. Di submenu ini tuh digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas selain pengeluaran pembayaran utang dan pembelian tunai. Nah, contohnya kalau transaksi yang dicatat di spend money ini yaitu pembayaran biaya operasional seperti bayar gaji, bayar listrik, biaya sewa maupun yang lainnya, dan juga bayar hutang itu masuk di pengeluaran kas. Lalu untuk pembelian aktiva maupun tunai untuk beli perlengkapan gitu. Nah, lalu kalau untuk receive money ini digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas selain transaksi penjualan maupun penerimaan piutang. Nah, contoh transaksi yang dicatat di receive money ini yaitu misalnya penerimaan pendapatan lain-lain seperti pendapatan bunga, pendapatan dividen, pendapatan sewa. Lalu untuk penerimaan pinjaman bank, obligasi, lalu penjualan aktiva tetap, lalu juga untuk penjualan investasi maupun piutang. Nah, rekonsiliasi account. Nah, di menu rekonsiliasi account ini digunakan untuk membuat rekonsiliasi bank. Nah, rekonsiliasi ini artinya penyesuaian, yaitu apa yang disesuaikan, penyesuaian antara saldo yang ada di perusahaan kita dengan saldo yang ada di bank. Setelah ke menu banking, kita akan membahas ke sales. Nah, di sales ini artinya penjualan. Di sales ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan atau jasa, baik tunai maupun kredit. Nah, untuk mencatat penerimaan piutang, untuk mencatat retur penjualan, dan juga untuk melihat tampilan jurnal yang sudah pernah dibuat. Di menu sales ini juga ada enter sales, receive payment, transaction journal, lalu juga ada sales register. Nah, di enter sales, menu ini digunakan untuk membuka atau menampilkan invoice. Invoice itu faktur ya, yang digunakan untuk mencatat penjualan maupun retur penjualan, baik tunai atau kredit. Nah, sedangkan di receive money, receive payment,
Menu ini digunakan untuk mencatat penerimaan pelunasan piutang. Sedangkan transaction journal digunakan untuk melihat tampilan jurnal penjualan yang sudah pernah dibuat. Nah, lalu untuk yang sales register sendiri itu digunakan untuk menampilkan laporan penjualan untuk suatu periode tertentu, baik berupa penjualan maupun retur penjualan. Setelah di menu sales, kita lanjut ke menu purchase. Nah, purchase sendiri itu memiliki arti pembelian. Menu ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian, baik tunai maupun kredit. Juga untuk mencatat pembayaran utang dagang, mencatat retur pembelian, dan juga untuk melihat tampilan jurnal pembelian yang sudah pernah dibuat. Nah, pada menu purchase ini yang sering digunakan untuk mencatat transaksi yaitu enter purchase, pay bill, transaction journal, dan purchase register. Nah, di enter purchase sendiri ini digunakan untuk membuka atau menampilkan faktur atau invoice tadi ya, yang digunakan untuk mencatat pembelian maupun retur pembelian baik tunai atau kredit. Nah, untuk pay bill ini digunakan untuk mencatat pembayaran utang dagang. Sedangkan transaction journal digunakan untuk melihat tampilan jurnal pembelian yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Nah, untuk purchase register sendiri itu digunakan untuk menampilkan laporan pembelian pada periode tertentu, bisa berupa pembelian maupun retur pembelian. Nah, kita selanjutnya masuk ke menu inventory. Inventory sendiri ini persediaan ya. Menu ini digunakan untuk mencatat persediaan atau stok barang, juga untuk memasukkan persediaan awal, mengubah atau menghapus item persediaan barang dagang, dan juga untuk menetapkan harga jual. Nah, pada menu inventory ini yang sering digunakan yaitu item list, count inventory, lalu transaction journal. Nah, item list ini digunakan untuk memasukkan jenis barang atau jasa yang dijual dan juga bisa digunakan untuk mengedit barang. Kalau count inventory ini bisa digunakan untuk memasukkan saldo awal barang dan juga bisa digunakan untuk menyesuaikan kuantitas persediaan, jumlah persediaan ya, antara hasil perhitungan di komputer di MyApp ini dibandingkan dengan hasil realnya, hasil fisik di gudang. Lalu ada transaction journal. Menu ini digunakan untuk melihat tampilan jurnal tentang persediaan yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Lalu yang terakhir ada menu cart file. Nah, di menu cart file ini digunakan untuk membuat data buku besar pembantu utang, supplier list ya, maupun piutang, customer list. Nah, sampai sini jika ada yang ditanyakan silahkan dibahas di grup WhatsApp atau bisa chat saya. Terima kasih. Sekian penjelasan materi pada hari ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.